Salam semangat rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3, Ibu Zevira, Pak Rolans, dan saya dengan Ananda ingin berbagi mengenai topik Behavioral and Social Cognitive Approaches. Bab ini dimulai dengan meneliti apa yang sebenarnya terlibat dalam proses belajar atau what learning involves. Kemudian beralih ke pendekatan perilaku utama dalam pembelajaran. Dan selanjutnya kami akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip perilaku diterapkan dalam pendidikan siswa. Dan pada bagian akhir kami akan membahas pendekatan kognitif sosial terhadap pembelajaran. Nah, pertanyaan singkat, apa kira-kira jawaban rekan-rekan jika mendapatkan pertanyaan apa tujuan dari sekolah? Kita tahu bahwa pembelajaran atau learning adalah fokus utama dalam psikologi pendidikan. Dan ketika orang ditanya untuk apa sekolah, jawaban yang umum diberikan adalah untuk membantu anak-anak belajar. Dan hampir semua orang setuju bahwa membantu siswa belajar adalah fungsi penting dari sekolah. Namun tidak semua orang sepakat mengenai apa cara terbaik untuk belajar. Learning atau pembelajaran dapat didefinisikan sebagai a relatively permanent influence on behavior, knowledge, and thinking skills which comes about through experience. Pengaruh yang relatif permanen terhadap perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Nah, contoh yang diberikan di sini adalah ketika anak belajar cara menggunakan komputer. Mereka mungkin membuat beberapa kesalahan di sepanjang proses belajar mereka, namun pada titik tertentu mereka akan memahami perilaku yang diperlukan untuk menggunakan komputer tersebut secara efektif. Anak akan berubah dari individu yang tidak bisa mengoperasikan komputer tersebut menjadi individu yang bisa. Setelah mereka mempelajarinya, mereka tidak akan kehilangan keterampilan tersebut. Ini seperti tentunya belajar mengemudikan mobil. Sekali seorang bisa belajar cara mengemudi, mereka tidak perlu belajar lagi dari awal setiap kali duduk di belakang mobil. Kemudian di sini menyebutkan juga bahwa tidak semua yang kita ketahui itu dipelajari atau hasil dari proses pembelajaran. Sebagai manusia kita mewarisi beberapa kemampuan yang bersifat bawaan atau alami, jadi bukan hasil pembelajaran. Sebagai contoh, kita tidak perlu diajari untuk terkejut saat mendengar suara keras atau berkedip ketika suatu benda mendekati mata kita. Namun sebagian besar perilaku manusia tidak hanya bergantung pada faktor-faktor bawaan tersebut. Jadi tadi contoh di awal ketika anak-anak menggunakan komputer dengan cara baru atau berusaha keras dalam menyelesaikan masalah atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas atau pertanyaan yang lebih baik, menjelaskan jawaban dengan cara-cara yang lebih logis, atau mungkin mendengarkan dengan lebih seksama, maka proses pembelajaran atau the experience of learning sedang berlangsung. Baik, berikutnya mari kita lihat beberapa pendekatan dalam pembelajaran, diantaranya pendekatan behavioral dan kognitif. Beberapa konsep penting dalam pendekatan behavioral, diantaranya behavior should be explained by observable experiences, not by mental processes. Jadi behaviorisme adalah pandangan bahwa perilaku harus dijelaskan berdasarkan pengalaman yang observable atau dapat diamati, bukan berdasarkan proses mental. Ini bagi seorang behaviorist, perilaku mencakup segala sesuatu yang kita lakukan, baik secara verbal maupun nonverbal, yang dapat langsung dilihat atau didengar. Seperti contohnya seorang anak yang membuat poster, seorang guru yang menjelaskan sesuatu kepada anak, atau seorang siswa yang mengganggu siswa lain. Jadi bisa dilihat atau observe. Kemudian mental process adalah the thoughts, feelings, and motives that each of us experiences, but that cannot be observed by others. Jadi mental process didefinisikan oleh para psikolog sebagai pikiran, perasaan, dan dorongan yang kita alami, tapi tidak dapat diamati oleh orang lain. Jadi meskipun kita tidak dapat secara langsung melihat pikiran, perasaan, dan dorongan tersebut, mereka tetap nyata. Proses mental ini mencakup anak-anak yang berpikir tentang cara membuat poster, atau guru yang merasa bangga atas usaha anak-anak, dan motivasi internal anak-anak untuk mengendalikan perilaku mereka. Nah, bagi seorang behaviorist, pikiran, perasaan, dan dorongan ini bukanlah subjek yang tepat untuk science of behavior, karena tidak dapat diamati secara langsung. Jadi para behaviorist tidak menyangkal ya ada keberadaan pikiran, perasaan, dan dorongan tersebut, namun mereka berpendapat bahwa proses mental ini tidak diperlukan dalam menjelaskan perilaku. Nah, classical conditioning dan operant conditioning yang akan kita bahas lebih lanjut mengadopsi pandangan ini. Nah, kedua pendekatan ini menekankan pembelajaran asosiatif atau associative learning, yaitu pembelajaran di mana dua peristiwa saling terhubung atau diasosiasikan. Nah, sebagai contoh, pembelajaran asosiatif ini terjadi ketika seorang siswa menghubungkan suatu peristiwa yang menyenangkan dengan proses belajar di sekolah, seperti ketika guru tersenyum saat siswa mengajukan pertanyaan yang baik. Bagian ini juga membahas 4 pendekatan kognitif utama dalam pembelajaran, yaitu social cognitive, information processing, cognitive constructivist, dan social constructivist.
Dengan menambahkan keempat pendekatan kognitif tersebut ke dalam behavioral approaches atau pendekatan perilaku, kita mendapatkan 5 pendekatan utama mengenai pembelajaran. Semua pendekatan ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana anak-anak belajar. Seperti yang terlihat dalam bagian di slide ini, pendekatan behavioral menekankan pada pengalaman, terutama reinforcement dan punishment sebagai penentu dari pembelajaran dan perilaku atau learning and behavior. Kemudian pendekatan kognitif sosial menekankan bagaimana perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi, terutama kognitifnya, berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran, seperti yang dibahas dalam teori Bandura. Selanjutnya, information processing approach, pendekatan yang berfokus pada bagaimana anak-anak memproses informasi melalui perhatian, memori, proses berpikir, dan proses kognitif lainnya. Lalu pendekatan konstruktivis kognitif menekankan konstruksi kognitif anak dalam membangun pengetahuan dan pemahaman. Nah, pendekatan kognitif yang keempat, itu social constructivist, berfokus pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Ketika kita mempelajari tentang learning dan cognition, kita juga harus ingat bahwa siswa lebih cenderung belajar secara optimal dalam lingkungan belajar yang sesuai atau disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tertentu, latar belakang dan pengetahuan sebelumnya, serta konteks di mana pembelajaran berlangsung. Guru tidak hanya perlu memahami prinsip dasar pembelajaran, tapi juga harus mengetahui bagaimana menggunakannya untuk mencapai berbagai tujuan pembelajaran dalam konteks di mana kebutuhan siswa berbeda-beda. Di bagian berikut, kita akan membahas mengenai behavioral approaches to learning. Di pendekatan behavioral ini menekankan pentingnya anak-anak dalam membuat keterkaitan antara pengalaman dan behavior atau perilaku. Di pendekatan perilaku pertama yang akan kita bahas adalah classical conditioning. Konsep classical conditioning ini pertama kali diperkenalkan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1927, di mana ia melakukan eksperimen dengan seekor anjing untuk memahami bagaimana makhluk hidup dapat belajar melalui asosiasi. Nah, dalam eksperimen tersebut, Pavlov awalnya mengamati bahwa anjing secara alami mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Nah, makanan ini disebut sebagai unconditioned stimulus karena secara otomatis memicu unconditioned response, yaitu keluarnya air liur. Kemudian Pavlov mulai membunyikan bel setiap kali sebelum memberikan makanan kepada anjing tersebut. Nah, awalnya bunyi bel adalah stimulus netral yang tidak mempengaruhi anjing. Namun setelah beberapa kali pengulangan, anjing tersebut mulai mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan. Nah, akhirnya meskipun makanan tidak diberikan, anjing tetap mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi bel. Nah, pada tahap ini, bel tersebut menjadi conditioned stimulus dan air liur sebagai respons terhadap bel disebut sebagai conditioned response. Nah, eksperimen ini membuktikan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus yang awalnya netral dengan conditioned stimulus yang menjadi dasar dari teori classical conditioning. By definition, classical conditioning adalah suatu bentuk pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan suatu stimulus dengan stimulus lainnya. Nah, dalam proses ini, stimulus netral, misalnya bel tadi, menjadi terkait dengan meaningful stimulus, seperti makanan, dan akhirnya mampu memunculkan respons serupa. Nah, dalam konteks pendidikan, classical conditioning dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa, baik secara positif maupun negatif. Contohnya adalah seorang guru yang ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelasnya. Setiap kali pelajaran dimulai, ia memutar lagu klasik sebelum memulai aktivitas belajar. Pada awalnya, lagu tersebut adalah stimulus netral yang tidak mempengaruhi suasana hati siswa. Namun setelah beberapa kali pengulangan, siswa mulai mengasosiasikan lagu klasik tersebut dengan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, akhirnya setiap kali lagu dimainkan, meskipun pelajaran belum dimulai, siswa secara otomatis merasa lebih bersemangat dan siap untuk belajar. Nah, dalam hal ini, lagu menjadi conditioned stimulus dan perasaan senang serta semangat belajar menjadi conditioned response yang muncul karena asosiasi dengan pengalaman positif sebelumnya. Dan sebaliknya, classical conditioning juga dapat menimbulkan pengalaman negatif. Jadi contohnya mungkin seorang siswa yang sering ditegur dan dikritik oleh gurunya setiap kali ia diminta menjawab pertanyaan di depan kelas. Nah, pada awalnya berbicara di depan kelas adalah stimulus netral yang tidak menimbulkan reaksi tertentu. Namun setelah beberapa kali mengalami teguran dan kritik yang membuat siswa tersebut malu, unconditioned stimulus, siswa mulai merasa cemas dan takut sebagai unconditioned response-nya. Nah, seiring waktu, meskipun belum ditegur, siswa ini mulai merasakan kecemasan setiap kali diminta berbicara di depan kelas. Nah, kini berbicara di depan kelas menjadi conditioned stimulus. Ya, dan rasa takut serta rasa gugup ini menjadi conditioned response akibat asosiasi dengan pengalaman negatif sebelumnya.
Jadi akibatnya ini siswa mulai menghindari berpartisipasi dalam diskusi atau semakin tidak percaya diri di lingkungan belajar. Nah, bahkan dalam tingkatan tertentu, classical conditioning ini dapat memicu masalah kesehatan yang terkait dengan stres, mungkin psikosomatis gitu ya. Jadi contohnya mungkin kritik yang berlebihan dari orang tua atau guru dapat menjadi condition stimulus yang memicu respon fisiologis seperti sakit kepala atau tekanan darah tinggi, jantung yang berdetak lebih cepat, ya, dan seiring waktu respon-respon ini dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Harapannya dengan memahami konsep classical conditioning, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecemasan atau stres pada siswa. Dalam classical conditioning, terdapat beberapa konsep penting yang menggambarkan bagaimana respon terkondisi atau condition response dapat berkembang atau berubah. Yang pertama adalah generalization. Ini terjadi ketika individu memberikan respons yang sama terhadap stimulus yang mirip dengan condition stimulus. Jadi dengan kata lain, setelah pembelajaran terjadi, respon tidak hanya muncul pada stimulus asli, tapi juga pada stimulus lain yang serupa. Di contohnya, seorang siswa yang mengalami anxiety, cemas saat mendengar suara bel ujian gitu ya di kelas, mungkin juga merasa cemas saat mendengar suara bel yang mirip, seperti alarm sekolah atau nada dering yang suaranya serupa. Yang kedua adalah discrimination. Ini merupakan kebalikan dari generalisasi. Ini terjadi ketika individu belajar membedakan antara condition stimulus dan stimulus lain yang mirip, sehingga hanya merespon stimulus yang benar-benar diasosiasikan dengan unconditioned stimulus. Jadi contohnya seorang siswa tadi ya yang terbiasa mendengar musik klasik sebelum ujian sebagai bentuk relaksasi, mungkin tidak merasa tenang jika mendengar musik dari genre yang lain, seperti musik rock contohnya, yang tidak pernah dikaitkan dengan pengalaman belajar yang nyaman. Konsep ketiga yaitu extinction. Nah, ini terjadi ketika condition response melemah atau menghilang karena condition stimulus tidak lagi diikuti oleh unconditioned stimulus. Jadi contohnya seorang guru yang selalu memutar lagu sebelum pelajaran dimulai untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tapi kemudian berhenti melakukannya dalam waktu yang relatif lama. Nah, ini siswa mungkin tidak lagi merasa semangat setiap kali mendengar lagu tersebut. Di condition response terhadap lagu atau lagu klasik atau lagu apapun yang dibiasakan secara bertahap menghilang. Di konsep-konsep ini menunjukkan bahwa respon dalam classical conditioning tidak selalu bersifat tetap, tapi dapat berubah tergantung pada pengalaman individu. Nah, terakhir di slide adalah systematic desensitization. Di sebuah teknik dalam classical conditioning yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan respons takut atau kecemasan terhadap stimulus tertentu dengan cara menghadapkan individu secara bertahap pada stimulus tersebut dalam kondisi yang lebih terkendali dan menenangkan. Nah, jadi teknik ini merupakan counter conditioning di mana relaksasi yang dihasilkan dari stimulus yang menenangkan secara bertahap dikaitkan dengan stimulus yang sebelumnya menimbulkan kecemasan. Jadi dengan latihan bertahap, stimulus yang tadinya menimbulkan kecemasan kini justru dapat memicu respon relaksasi sebagai condition response-nya. Contoh dalam konteks sekolah, misalnya seorang siswa yang sangat gugup saat berbicara di depan kelas dapat dilatih dengan menggunakan systematic desensitization ini dengan mengasosiasikan berbicara di depan umum dengan perasaan rileks seperti membayangkan berjalan di pantai gitu yang tenang. Jadi proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari membayangkan situasi tersebut beberapa minggu sebelum hari presentasi, kemudian secara bertahap mendekati situasi realnya gitu ya, hingga akhirnya mampu berbicara di depan kelas dengan lebih percaya diri. Teknik ini membantu menghilangkan asosiasi negatif condition stimulus yang sebelumnya menyebabkan kecemasan dan menggantikan dengan pengalaman yang lebih positif. Namun di sini disebutkan juga bahwa jika ingin menerapkan metode ini dalam lingkungan sekolah, sebaiknya dilakukan dengan bimbingan psikolog atau profesional yang berpengalaman. Behavioral approach to learning yang kedua adalah operant conditioning, yang juga disebut dengan instrumental conditioning. Di konsep ini dikembangkan oleh B.F. Skinner yang menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan dan dikendalikan oleh hasil yang diperoleh setelah perilaku terjadi. Di operant conditioning adalah bentuk pembelajaran di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Jika suatu perilaku diikuti oleh reinforcement, maka kemungkinan perilaku tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika diikuti oleh punishment, maka kemungkinan perilaku tersebut akan menurun. Ada beberapa konsep penting dalam operant conditioning, yaitu reinforcement, yaitu konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan suatu perilaku akan terjadi lagi di masa depan. Artinya jika kita memberikan reinforcement atau penguatan setelah perilaku tertentu, siswa akan cenderung mengulanginya. Dan reinforcement sendiri ada dua jenis, yaitu penguatan positif atau positive reinforcement yang terjadi ketika kita menambahkan sesuatu yang menyenangkan untuk meningkatkan perilaku.
Jadi contohnya seorang guru yang berkata pada siswa, "Selamat, ya, saya bangga dengan cerita yang kamu tulis." Nah, jika siswa tersebut kemudian bekerja lebih keras, lebih semangat, dan menulis cerita yang lebih baik, maka pujian dari guru tersebut menjadi bentuk positive reinforcement karena memotivasi siswa untuk terus meningkatkan kemampuannya. Atau contoh lain mungkin pemberian sertifikat penghargaan ya, kepada orang tua yang menghadiri rapat sekolah agar mereka termotivasi kembali untuk datang ke pertemuan berikutnya. Untuk kedua adalah penguatan negatif atau negative reinforcement. Nah, ini terjadi ketika sesuatu yang tidak menyenangkan dihilangkan untuk meningkatkan perilaku. Jadi contohnya mungkin seorang ayah gitu ya, orang tua yang terus-menerus mengomel agar anaknya mengerjakan PR di rumah. Nah, akhirnya anaknya merasa terganggu dengan omelan-omelan tersebut dan kemudian memutuskan untuk mengerjakan PR-nya agar omelan tersebut berhenti. Nah, dalam hal ini penghapusan omelan atau teguran tersebut menjadi penguatan negatif atau negative reinforcement karena meningkatkan kemungkinan anak mengerjakan PR-nya di masa depan. Yang kedua adalah punishment, mengurangi perilaku. Ya. Ini sebaliknya dari reinforcement, punishment adalah konsekuensi yang mengurangi kemungkinan suatu perilaku terjadi lagi. Contohnya jelas ya, mungkin seorang guru yang menegur siswa saat mengobrol saat pelajaran dan setelah itu siswa-siswa tersebut berhenti berbicara. Maka teguran guru berfungsi sebagai punishment untuk mengurangi perilaku berbicara di dalam kelas. Ya, dan cara membedakan mungkin di sini juga disebutkan antara negative reinforcement dan punishment. Jadi di sini positive reinforcement ini menambahkan sesuatu yang menyenangkan untuk meningkatkan perilaku. Sedangkan negative reinforcement meningkatkan perilaku dengan menghilangkan ya, sesuatu yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku. Sedangkan punishment tentunya mengurangi kemungkinan suatu perilaku terjadi di masa depan. Disebutkan bahwa dalam lingkungan pendidikan, reinforcement ini lebih efektif daripada punishment, ya, karena membentuk perilaku positif siswa. Sebagai guru atau pendidik, kita bisa menggunakan reinforcement untuk memotivasi siswa belajar dan berperilaku dengan lebih baik. Berikutnya, kita akan membahas 3 konsep penting dalam operant conditioning, yaitu generalization, discrimination, dan extinction. Yang ketiga konsep ini juga muncul dalam classical conditioning, tapi dalam konteks operant conditioning, konsep-konsep ini berkaitan dengan bagaimana perilaku berkembang dan berubah sesuai dengan lingkungan. Jadi generalization menerapkan perilaku pada situasi yang berbeda. Ini terjadi ketika seseorang memberikan respons yang sama terhadap stimulus yang berbeda, tapi serupa. Artinya perilaku yang dipelajari dalam satu situasi dapat terbawa ke situasi lain yang mirip. Di contohnya seorang guru yang memberikan pujian pada seorang siswa karena mengajukan pertanyaan yang baik dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi jika generalisasi terjadi, siswa tersebut mungkin juga akan lebih aktif bertanya dalam pelajaran lain, contohnya mungkin dalam matematika atau sejarah. Ya, dalam pembelajaran ini kita ingin memastikan bahwa keterampilan dan kebiasaan baik yang dipelajari siswa dapat diterapkan dari berbagai situasi. Kemudian untuk discrimination, membedakan stimulus yang berbeda. Gitu ya. Ini terjadi ketika seseorang belajar merespons secara berbeda terhadap stimulus yang juga berbeda. Ini membantu individu untuk membedakan situasi yang memerlukan perilaku tertentu dan situasi lain yang tidak. Jadi contohnya seorang siswa yang tahu bahwa tugas matematika ini harus dimasukkan ke dalam tray gitu ya, yang bertanda math di meja guru, sedangkan tugas bahasa Inggris harus dimasukkan ke tray yang bertanda tentunya English. Ya, kemudian di sekolah juga banyak sign-sign gitu ya, tanda dilarang masuk, menunjukkan bahwa area tertentu tidak boleh dimasuki, tanda untuk berbaris dan lain-lain. Jadi di sini katakan bahwa kemampuan untuk membedakan situasi yang berbeda akan membantu siswa dalam menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan konteks yang tepat. Terakhir adalah extinction, menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Jadi extinction terjadi ketika perilaku yang sebelumnya diperkuat atau diberi konsekuensi tidak lagi diperkuat sehingga perilaku tersebut berkurang atau hilang. Ya, contohnya mungkin seorang siswa yang mencubit atau mengganggu temannya untuk menarik perhatian guru. Jadi jika setiap kali siswa tersebut mencubit temannya, guru langsung menegur, ya, sehingga siswa mungkin menganggap bahwa mencubit adalah cara yang efektif untuk mendapat perhatian. Jadi bagaimana cara untuk menghentikan perilaku ini? Jadi, jika guru mungkin mulai mengabaikan perilaku tersebut, tidak memberikan perhatian yang diinginkan, maka perilaku mencubit tadi bisa berkurang atau bahkan hilang. Ya, jadi dalam operant conditioning, extinction sering digunakan untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan menghentikan penguatan yang sebelumnya mempertahankan perilaku tersebut. Jadi ketiga konsep ini sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran dan manajemen perilaku siswa di kelas. Sebagai pendidik, kita perlu memahami bagaimana menerapkan reinforcement dengan tepat sehingga perilaku positif dapat dipertahankan dan perilaku negatif dapat dikurangi.
Baik rekan-rekan, bagian berikutnya akan menjelaskan bagaimana guru dapat menggunakan analisis perilaku terapan atau Applied Behavior Analysis untuk meningkatkan perilaku dan pembelajaran siswa. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempelajari pendekatan perilaku dalam proses pembelajaran, maka kali ini kita akan membahas tentang analisa perilaku terapan atau Applied Behavior Analysis dengan mempelajari 4 subtopik ini. Subtopik pertama adalah definisi analisa perilaku terapan. Kemudian subtopik kedua akan membahas bagaimana kita dapat meningkatkan frekuensi dari perilaku yang diinginkan. Subtopik ketiga, sebaliknya, akan membahas bagaimana kita dapat menurunkan frekuensi dari perilaku yang tidak diinginkan. Dan subtopik terakhir dalam sesi ini adalah pembahasan mengenai metode evaluasi terkait penggunaan operant conditioning dan juga applied behavior analysis. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita bahas bersama. Menurut analis perilaku, Paul Alberto dan juga Anna Trotman, analisa perilaku terapan atau Applied Behavior Analysis didefinisikan sebagai suatu analisis yang melibatkan penerapan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Pada catatan yang lebih teknis, Cooper, Heron, dan juga Heward mendefinisikan Applied Behavior Analysis sebagai ilmu di mana prosedur yang berasal dari prinsip-prinsip perilaku secara teratur diterapkan untuk meningkatkan perilaku yang signifikan secara sosial dan juga untuk menunjukkan secara eksperimental bahwa prosedur tersebut memiliki peran atas perbaikan perilaku. Nah, Bapak Ibu, analisa ini sangat penting digunakan dalam dunia pendidikan, terutama dalam penerapan manajemen kelas yang efektif. Berikut adalah 3 kegunaan besar dari analisa perilaku yang terapan. Yakni yang pertama, Bapak Ibu dapat meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. Yang kedua, analisa ini mensupport penggunaan prompts dan shaping atau guideline, pemberian petunjuk dan juga pembentukan perilaku. Dan yang ketiga, analisa perilaku terapan dapat mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Setelah kita mempelajari definisi dan kegunaan dari analisa perilaku terapan, maka selanjutnya kita akan mempelajari bersama bagaimana kita dapat menerapkan analisa perilaku terapan ini, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di flowchart berikut, tahapan pertama adalah kita dapat melakukan pengamatan perilaku terhadap siswa-siswi yang menjadi target perubahan perilaku. Kemudian di sini kita dapat mengamati bagaimana siswa kita berperilaku di lingkungan dan situasi yang berbeda-beda. Jangan lupa Bapak Ibu perlu mencatat potensi antecedent, yaitu kondisi yang melatar belakangi munculnya perilaku tertentu, dan kemudian Bapak Ibu perlu mencatat konsekuensinya atau tindakan atau respon siswa kita. Konsekuensi di sini berbicara tentang hukuman dan juga penghargaan. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menentukan bentuk perubahan perilaku serta secara khusus menentukan reinforcers atau penguatan dan punishment yang sesuai dengan tujuan dari program. Selanjutnya langsung saja kita Bapak Ibu dapat melaksanakan program manajemen perilaku dan mengevaluasi keberhasilan serta kegagalan program tersebut. Nah, untuk bagian evaluasi akan saya bahas di bagian akhir dari Bapak Ibu, hasil analisa perilaku terapan tersebut dituangkan ke dalam sebuah form seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di samping saya. Form ini mengumpulkan informasi rinci tentang perilaku individu, termasuk antecedent, apa yang terjadi sebelum perilaku, konsekuensi, apa yang terjadi setelah perilaku, dan juga intervensi potensial yang memungkinkan analis perilaku untuk mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi berdasarkan prinsip-prinsip analisa perilaku terapan. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di samping saya, ada beberapa elemen kunci dari form Applied Behavior Analysis ini. Yang pertama, pastinya ada informasi klien yang bersifat konfidensial. Kemudian, form ini juga mencantumkan concern atau penjelasan rinci tentang target perilaku yang perlu diatasi, termasuk frekuensi, intensitas, dan durasi dari perilaku. Yang ketiga adalah pengamatan perilaku seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Setelah itu, tidak lupa juga form ini mencantumkan hasil penilaian perilaku fungsional atau Functional Behavior Assessment, yakni suatu analisa tujuan atau fungsi perilaku target. Misalnya, apakah target mencari perhatian, mengisolasi diri, ataupun melarikan diri dari tugas. Setelah itu, elemen kunci yang kelima adalah tujuan pengobatan. Di sini dicantumkan sasarannya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat pada jarak waktu tertentu. Elemen kunci yang keenam adalah strategi intervensi. Pada form ini akan dijelaskan secara rinci tentang teknik-teknik Applied Behavior Analysis yang akan digunakan kepada subjek atau siswa, seperti penguatan positif, dorongan, motivasi, pembentukan, prompt, or shaping.
Elemen yang ketujuh adalah metode pengumpulan data, bagaimana kemajuan siswa dapat diukur, termasuk instrumen pengumpulan data dan frekuensi pencatatan data. Yang terakhir adalah progress monitoring atau pemantauan kemajuan, yang dapat melacak perubahan perilaku dari waktu ke waktu secara konsisten untuk menilai efektivitas intervensi program. Seperti itu Bapak Ibu. Next, pada Applied Behavior Analysis digunakan beberapa metode untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. Berikut adalah 6 strategi pengkondisian operan yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dari siswa kita. Strategi pertama adalah memilih penguat atau reinforcers yang efektif. Nah, Bapak Ibu di sini kita perlu mengingat bahwa setiap anak membutuhkan penguat atau reinforcers yang berbeda. Di sini Bapak Ibu perlu mencari tahu penguatan apa yang berhasil bagi setiap siswa kita dengan melihat rekam jejak penguat yang telah mencantumkan hal-hal yang terbukti bisa memotivasi siswa. Contohnya, bagi seorang siswa mungkin pujian merupakan penguat yang efektif, tapi bagi siswa yang lainnya ternyata pujian bukanlah reinforcers yang efektif, melainkan kepercayaan untuk menjadi ketua kelompok bagi dia adalah penguat yang efektif. Salah seorang psikolog yang terkenal yaitu David Primack memperkenalkan prinsip Primack yang menyatakan bahwa aktivitas dengan probabilitas tinggi atau high probability activity dapat berfungsi sebagai penguat untuk aktivitas dengan probabilitas rendah. Contohnya adalah ketika seorang guru mengatakan, setelah kalian menyelesaikan tugas esai ini, kalian boleh bermain game di komputer ya. Nah, penguat ini tentunya dapat berhasil Bapak Ibu dengan catatan apabila siswa kita lebih menyukai game ketimbang tugas esainya. Nah, strategi kedua yang diungkapkan adalah bagaimana kita dapat membuat penguatan yang kontinen dan juga tepat waktu. Penguat atau reinforcers dapat bekerja dengan efektif apabila terdapat konsistensi dan kebenaran di dalamnya. Dengan kata lain, penguatan dapat dikatakan berhasil apabila guru menjalankan apa yang dikatakannya. Misalnya, siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu akan mendapatkan tambahan 2 poin. Berarti, siswa yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu tidak berhak mendapatkan tambahan poin. Nah, sebaiknya kita konsisten dengan apa yang kita perkatakan. Selain itu, penguat dapat menjadi efektif apabila diberikan tepat waktu sesegera mungkin setelah anak melakukan perilaku yang diharapkan. Hal ini membantu anak-anak melihat hubungan erat antara rewards dan juga perilaku mereka. Nah, strategi ketiga, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya adalah kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Mengapa ini penting? Karena kesepakatan kelas menempatkan kontingensi penguatan secara tertulis. Apabila anak-anak kita menunjukkan perilaku yang sesuai, perilaku yang tidak sesuai, maka guru dapat mengarahkan siswa pada kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu guru dan siswa. Nah, di sini saya melakukan ya Bapak Ibu, dan ini terbukti efektif. Kenapa? Karena pada siswa remaja, mereka senang sekali ya apabila merasa dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas, rules and regulations. Jadi karena mereka juga remaja gengsinya tinggi ya. Ketika mereka melanggar apa yang sudah mereka tentukan sendiri, ya mereka mau nggak mau konsekuen, begitu Bapak Ibu. Untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan adalah dengan memilih jadwal terbaik untuk melakukan penguatan. Di sini terdapat 4 jadwal utama penguatan, yakni yang berfokus pada rasio dan yang berfokus pada interval. Ada rasio tetap, rasio variabel, interval tetap, maupun interval variabel. Rasio tetap adalah pemberian penguatan perilaku setelah sejumlah tanggapan tertentu ditunjukkan oleh siswa kita. Contohnya, ketika seorang guru memuji seorang siswa yang berhasil memberikan 5 jawaban benar secara berturut-turut atas pertanyaan yang sudah diberikan. Yang kedua adalah jadwal yang bersifat rasio variabel, yaitu pemberian penguatan perilaku yang dapat kita lakukan setelah siswa beberapa kali menunjukkan perilaku yang diharapkan. Penguatan ini diberikan sewaktu-waktu dan bersifat tidak terprediksi. Jadwal ketiga adalah interval tetap. Pada jadwal interval tetap, penguatan perilaku pertama yang sesuai diberikan setelah jangka waktu tertentu. Contohnya adalah ketika seorang guru mengadakan kuis mingguan ataupun PH sumatif di akhir bab. Dan jadwal terakhir adalah interval variabel, yaitu penguatan respon yang dilakukan setelah jangka waktu tidak tertentu yang bersifat variatif. Contohnya adalah ketika Bapak Ibu melakukan pop quiz atau kuis dadakan. Menariknya Bapak Ibu, menurut penelitiannya, anak-anak menunjukkan ketekunan paling besar pada jadwal interval variabel, karena di sini siswa tidak pernah tahu kapan reward akan datang ketika dia menunjukkan perilaku yang positif. Jadi dia konsistensinya lebih teruji, lebih terpakai ya Bapak Ibu ya ketika kita menggunakan jadwal interval variabel ini.
Strategi berikutnya untuk meningkatkan frekuensi perilaku positif adalah dengan menggunakan penguatan negatif secara efektif. Dalam penguatan negatif, suatu stimulus yang tidak menyenangkan dihilangkan atau dihindari setelah suatu perilaku dilakukan. Contohnya, kita dapat memberikan siswa kita pengurangan tugas di masa depan apabila saat ini ia berhasil menyelesaikan suatu tugas dengan tepat waktu. Strategi terakhir adalah penggunaan petunjuk, prompts, dan juga pembentukan atau shaping. Prompts di sini adalah suatu stimulus atau isyarat tambahan yang diberikan tepat sebelum respon diberikan oleh siswa. Prompts dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya respons yang sesuai. Contohnya, ketika dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa kesulitan membedakan was atau were, maka prompt yang dapat digunakan oleh guru adalah jawabannya bukan was, melainkan. Nah, nanti siswa akan mencari padanan ya. Kalau nggak was, berarti were, seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah ketika guru memberikan pertanyaan pemantik, clue, guiding questions, dan saat siswa kesulitan menjawab pertanyaan, dan juga ketika guru memberikan stiker panah di anak tangga naik dan turun di sekolah guna menunjang perilaku tertib. Sedangkan shaping sendiri Bapak Ibu, sebenarnya merupakan suatu proses pembentukan yang membutuhkan kesabaran dan melibatkan pengajaran perilaku baru dengan memberikan penyesuaian target secara bertahap. Misalnya ketika seorang siswa hanya menunjukkan kemampuan 50%, maka secara bertahap kita dapat memberikan target 60%, kemudian memberikan dia reward ketika dia mencapai 60%, setelah itu kita menaikkan targetnya lagi menjadi 70%, dan memberikan reward lagi apabila dia berhasil memenuhinya, dan demikian seterusnya sampai dengan siswa mencapai 100%. Namun, hal yang perlu kita ingat adalah penggunaan shaping disarankan hanya apabila penguatan positif dan prompt tidak berhasil. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mempunyai pengalaman dalam menerapkan 6 strategi tersebut? Lalu bagaimana dengan 4 strategi ini yang dapat mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan? 4 strategi ini adalah yang pertama, penggunaan penguatan diferensial. Penguatan diferensial adalah teknik modifikasi perilaku yang melibatkan penguatan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, jika guru atau orang tua ingin meningkatkan perilaku belajar siswa, misalnya pengerjaan tugas, dan di saat bersamaan, kita ingin mengurangi perilaku bermain game, maka kita dapat menggunakan penguatan diferensial dengan meminta siswa atau anak kita mengerjakan tugas dengan menggunakan komputer, ketimbang bermain game dengan menggunakan komputer. Jadi Bapak Ibu di sini ada alih fungsi dari penggunaan komputer itu. Yang biasanya dipakai untuk bermain game, sekarang dipakai untuk mengerjakan tugas. Nah, yang kedua, dengan menghentikan penguatan atau extinction. Di sini, guru dapat menarik penguatan positif dari perilaku anak yang tidak pantas. Selain itu, guru dapat mengalihkan perhatian dari perilaku yang tidak pantas dengan memberikan perhatian pada perilaku yang pantas. Misalnya, ketika seorang guru memberikan pujian bagi siswa ketika ia berhenti memonopoli pembicaraan di kelas. Strategi ketiga adalah dengan menghapus stimulus yang diharapkan. Dua strategi untuk menghapus stimulus yang diharapkan adalah dengan metode time out dan juga response cost. Saya yakin metode ini sudah sangat familiar di telinga Bapak Ibu ya. Time out adalah suatu tindakan untuk menjauhkan siswa dari penguat positifnya. Contohnya ketika kita meminta siswa untuk duduk di kursi dengan tenang ketika siswa tersebut berperilaku tidak baik. Kursi tersendiri ya. Dan yang kedua adalah dengan strategi response cost, yakni suatu tindakan untuk mengambil penguat positif dari siswa, seperti hilangnya privilege ataupun denda ataupun penalti. Misalnya ketika kita memotong waktu istirahat siswa atau mencabut kesempatannya menjadi sekretaris kelas. Dan strategi terakhir, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memberikan rangsangan yang tidak menyenangkan atau biasanya kita sebut dengan hukuman. Stimulus aversif atau hukuman adalah stimulus yang dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Jenis stimulus aversif atau hukuman yang paling umum adalah teguran lisan. Nah, di sini disarankan Bapak Ibu bahwa teguran yang pendek dan to the point seringkali bisa menjadi lebih efektif daripada teriakan yang tidak terkontrol. Jadi hindari menggunakan teriakan-teriakan karena itu akan menampilkan sosok kita sebagai seorang guru yang tidak terkendali begitu ya. Sebaiknya gunakan nada suara yang tegas dan kontak mata yang tajam agar siswa dapat menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, kendati demikian Bapak Ibu, efek negatif dari hukuman ini juga tidak kalah sedikit ya. Yang pertama, pemberian hukuman yang berlebihan akan akan menimbulkan rasa takut, rasa marah, dan juga penghindaran pada siswa. Selain itu, ada gangguan kegelisahan dan kecemasan, sehingga itu malah mengganggu siswa untuk berkonsentrasi, untuk fokus pada pekerjaannya dalam jangka waktu lama. Selain itu, Bapak Ibu,
hukuman ya bisa menjadi sesuatu yang abusive, yang bersifat kasar seperti itu. Setelah melakukan serangkaian analisa perilaku terapan yang terintegrasi dengan operant conditioning, maka berikut adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari applied behavior analysis. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ya, tadi itu ada beberapa kegunaan ya dari applied behavior analysis, termasuk form-form dan juga data-data yang kita kumpulkan. Nah, hal yang paling penting adalah dengan melakukan pemantauan kemajuan secara berkala. Di sini, praktisi atau analis perilaku perlu mengumpulkan bukti objektif secara rutin untuk membantu melacak peningkatan keterampilan dan perilaku yang ditargetkan. Data yang didapat ini tentunya perlu dikomunikasikan secara terbuka dan transparan dengan keluarga. Program ini dapat dikatakan berhasil apabila terdapat peningkatan di 3 area ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah keterampilan berbahasa dan berkomunikasi. Apabila anak kita menunjukkan peningkatan keterampilan berbahasa yang ekspresif dan reseptif, maka itu merupakan suatu indikator kemajuan yang baik. Yang kedua adalah peningkatan pada keterampilan sosial, yakni apabila siswa atau anak tersebut menunjukkan keterlibatan yang positif ya pada proses interaksi sosial. Dan yang ketiga adalah pengurangan perilaku bermasalah, contohnya perilaku yang menantang. Nah, selain itu Bapak Ibu, metode evaluasi juga bisa dilihat dengan memperhatikan beberapa metrik seperti intensitas dari treatment, durasi dari treatment, kemudian adaptive behavior gains, dan juga social support system dari siswa tersebut. Nah, riset membuktikan ya bahwa siswa yang atau anak ya yang mengikuti program dengan durasi yang lebih lama dan intensitas yang lebih besar, serta memiliki support system dari keluarganya, terbukti memiliki peluang yang lebih besar ya, peluang keberhasilan yang lebih besar untuk mengalami satu perubahan perilaku. Seperti itu Bapak Ibu. Baik rekan-rekan, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yakni Albert Bandura Social Cognitive Theory. Jadi teori Social Cognitive Bandura ini menekankan bahwa pembelajaran melibatkan interaksi dinamis antara 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor pribadi atau kognitif, di mana ini termasuk keyakinan, sikap, strategi berpikir, dan juga emosi individu. Yang kedua adalah lingkungan. Konteks eksternal seperti sekolah, keluarga, masyarakat yang tentunya mempengaruhi perilaku dari individu. Dan yang ketiga adalah perilaku, yakni tindakan nyata yang dilakukan oleh individu. Nah, ketiga faktor ini tentu saling berhubungan timbal balik. Itu makanya dikatakan Bandura ini adalah reciprocal determinism, di mana lingkungan dapat mempengaruhi perilaku, demikian juga perilaku dapat mengubah lingkungan, dan faktor kognitif dapat mempengaruhi keduanya. Nah, kalau rekan-rekan melihat visualisasi di sebelah kanan itu, di situ ada gambar otak ya yang tumbuh seperti pohon yang melambangkan hubungan antara kognisi atau otak manusia dan pertumbuhan individu melalui pembelajaran. Pohon dengan akar mencerminkan bagaimana pengalaman dan lingkungan memberikan dasar bagi perkembangan kognitif dan perilaku individu. Dalam teori kognitif sosial ini ada 3 komponen kunci. Yang pertama adalah determinisme timbal balik. Artinya, interaksi dinamis antara pemikiran pribadi, perilaku, dan faktor lingkungan itu akan terus-menerus saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi Bandura menjelaskan bahwa pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan atau perilaku saja, tetapi juga oleh faktor kognitif daripada individu tersebut. Contohnya, seorang siswa yang percaya dirinya tinggi atau memiliki keyakinan diri, dia akan lebih termotivasi untuk berperilaku positif, seperti belajar lebih giat, yang kemudian tentunya akan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, seperti dia akan mendapatkan pujian dari guru. Yang kedua adalah keyakinan diri atau self-efficacy, di mana self-efficacy ini sendiri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau kita perhatikan, self-efficacy ini adalah elemen sentral dalam teori Bandura. Kenapa? Karena ini mempengaruhi bagaimana seorang mendekati tantangan, berani mendekati tantangan. Jadi individu dengan self-efficacy tinggi, dia akan cenderung lebih gigih, optimis, dan juga percaya diri dalam menghadapi tugas sulit. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran observasional. Di mana pembelajaran ini, atau proses ini, individu akan memperoleh pengetahuan baru melalui pengamatan, ya, tindakan orang lain, dan hasilnya. Kemudian, pembelajaran observasional sendiri meliputi 4 tahapan. Yang pertama adalah memperhatikan atau attention, kemudian ada retention atau menyimpan, lalu ada reproduction, dan yang keempat adalah motivation. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dalam buku bacaan kita yang ditulis oleh John W. Sanford, yakni Educational Psychology, di sana ada sebuah penerapan dari teori Bandura. Dalam hal ini subjeknya adalah Sondra. Jadi Sondranya adalah yang digunakan untuk mengilustrasikan model determinisme timbal balik atau reciprocal, di mana ketiga faktor yang diangkat oleh Bandura yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa, yakni perilaku, kognitif, dan juga lingkungan, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, di dalam buku itu ada
4 jenis ketergantungan yang diceritakan. Yang pertama, yakni kognisi mempengaruhi perilaku. Jadi Sondra berusaha untuk memiliki strategi kognitif untuk berpikir lebih dalam dan logis dalam memecahkan masalah. Nah, strategi kognitif ini meningkatkan perilaku berprestasi Sondra. Yang kedua, perilaku mempengaruhi kognisi. Nah, perilaku berprestasi Sondra ini yang kita sebut sebagai perilaku telah membawanya meraih nilai yang bagus. Hal ini tentu meningkatkan ekspektasi positif tentang kemampuannya, dan ini memberinya kepercayaan diri yang kita sebut sebagai kognisi. Nah, yang ketiga, saling pengaruh antara lingkungan dengan perilaku. Jadi sekolah Sondra diceritakan baru-baru ini mengembangkan program keterampilan belajar, di mana itu membantu siswa belajar mengenai cara mencatat, mengelola waktu, dan juga mengikuti ujian secara lebih efektif. Nah, program ini meningkatkan perilaku berprestasi Sondra dan teman-temannya. Dan yang keempat, hubungan timbal balik antara pelaku mempengaruhi lingkungan. Nah, program keterampilan baru yang dibuat oleh sekolah itu meningkatkan perilaku berprestasi banyak siswa di kelas Sondra. Yang pada muaranya, peningkatan perilaku berprestasi ini mendorong sekolah untuk memperluas program tersebut agar semua anak-anak lebih berprestasi. Kita masuk kepada subtopik yang kedua, yakni pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional ini adalah sebuah metode di mana individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain, termasuk konsekuensi dari perilaku tersebut. Metode ini melampaui imitasi sederhana. Kenapa? Karena siswa tidak hanya memperhatikan perilaku lalu menirunya, tetapi juga mengadaptasi dan menerapkan perilaku tersebut secara kreatif sesuai dengan kebutuhan mereka. Di samping itu, pembelajaran ini juga efisien, karena pembelajaran observasional memungkinkan siswa belajar keterampilan baru tanpa harus melalui proses trial and error yang cukup panjang. Nah, metode ini juga bisa diterapkan untuk semua siswa, oleh karena metode ini relevan untuk siswa dengan berbagai kebutuhan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau kelebihan tertentu, karena mereka dapat belajar dari model yang relevan di lingkungan mereka. Pembelajaran observasional adalah sebuah bentuk pembelajaran yang terjadi melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain atau model, dan juga konsekuensi dari perilaku tersebut. Ada 4 tahapan kunci dalam proses pembelajaran observasional. Yang pertama adalah attention atau perhatian, di mana individu fokus kepada model. Karakteristik model mempengaruhi ketertarikan daripada individu. Jika model itu menarik, punya status tinggi, dan juga relevan, ini akan cenderung lebih mudah untuk menarik perhatian. Yang kedua adalah retensi atau penyimpanan. Retensi atau penyimpanan ini adalah tahapan di mana informasi disimpan di dalam memori individu. Nah, cara meningkatkan retensi ada 2, yaitu penyampaian secara verbal dan juga visual. Artinya model itu memberikan demonstrasi yang jelas. Kemudian yang kedua adalah pengulangan atau latihan untuk memperkuat ingatan. Retensi menjadi penting oleh karena memungkinkan informasi disimpan di memori individu yang nantinya akan direproduksi untuk kebutuhan masa yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah reproduksi atau reproduction, di mana ini adalah kemampuan individu untuk mereproduksi atau meniru perilaku dari model yang diamati, kemudian akan disimpan di dalam memori. Faktor yang mempengaruhinya ada 2, yakni kemampuan fisik dan keterampilan individu, juga tingkat perkembangan individu, misalnya usia atau pengalaman sebelumnya. Pentingnya produksi ini adalah kita dapat melihat sejauh mana individu dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam modul tersebut. Yang keempat adalah motivation atau motivasi, di mana ini adalah sebuah dorongan terhadap individu untuk mereplikasi perilaku model, dipengaruhi oleh berbagai bentuk penguatan. Nah, jenis penguatan itu sendiri ada 2, yakni penguatan langsung dan juga penguatan vicarious. Penguatan langsung adalah penguatan yang didapatkan oleh individu melalui perilakunya, dan juga penguatan vicarious di mana individu melihat bahwasanya model itu mendapatkan penghargaan atau menerima hukuman atas perilakunya. Jadi motivasi ini sangat penting, karena tanpa motivasi, meskipun individu bisa meniru perilaku dari modelnya, tetapi mereka mungkin tidak melakukannya. Jadi kesimpulannya, dengan memahami keempat proses ini, kita dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Misalnya dengan menghadirkan model yang relevan, membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dari individu. Teori sosial kognitif Bandura dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, yakni mempromosikan pembelajaran melalui pengamatan dengan menghadirkan berbagai model oleh guru, teman sebaya, dan juga model tamu. Yang pertama adalah guru. Guru adalah oknum utama dalam pembelajaran observasional, di mana murid akan memperhatikan guru baik secara langsung maupun tidak langsung. Disiplin, kerja keras, dan juga penghargaan guru terhadap keberagaman akan diperhatikan oleh individu. Yang kedua adalah demonstrasi termodelkan, di mana guru menggunakan demonstrasi untuk menunjukkan langkah-langkah atau proses dalam tugas akademis. Contoh, guru menyelesaikan persoalan matematika, guru menulis paragraf yang baik, dan juga melakukan eksperimen sains. Yang ketiga adalah pemodelan teman sebaya. Kita tahu bahwasanya remaja akan gampang untuk meniru teman sebayanya, apalagi jika teman sebayanya itu berhasil, maka dia akan meniru
teman sebaya tersebut. Yang keempat adalah model tamu. Dalam hal model tamu ini, individu dari luar kelas akan diundang untuk memberikan informasi atau wawasan kepada siswa. Contoh, ketika kita mengundang atlet atau mengundang penyanyi yang terkenal, maka individu tersebut akan mempelajari hal-hal baru dari model tamu tersebut. Nah, intinya dengan menghadirkan model-model ini, diharapkan siswa dapat belajar keterampilan baru, membangun efikasi diri, dan mengembangkan perilaku positif melalui proses pengamatan. Lalu, apakah signifikansi dan implikasi dari pembelajaran observasional? Yang pertama adalah efisiensi pembelajaran. Pembelajaran observasional lebih efisien dibanding dengan metode coba-coba. Kenapa? Karena individu dapat belajar dengan mengamati tanpa harus mengalami langsung. Yang kedua adalah akuisisi perilaku kompleks. Metode ini memfasilitasi mempelajari perilaku yang kompleks yang sulit dipelajari hanya melalui pengalaman langsung. Yang ketiga adalah pengembangan pemikiran kritis. Pembelajaran observasional mendorong siswa untuk berpikir kritis, terutama dalam menganalisis dan memahami perilaku yang diamati. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari pendekatan kognitif perilaku yang menekankan regulasi diri. Dalam hal ini, pendekatan kognitif perilaku menggabungkan antara psikologi kognitif dan juga behaviorisme. Fokus utama dari pendekatan kognitif perilaku yang menekankan regulasi diri ini adalah membantu siswa mengatur perilaku sendiri, bukan hanya dikendalikan oleh faktor eksternal. Dan tujuan strategisnya adalah untuk mengubah miskonsepsi, memperkuat keterampilan mengatasi masalah, meningkatkan kontrol diri, dan mendorong refleksi diri konstruktif. Tidak berlebihan kiranya kalau saya mengatakan bahwasanya remaja pada zaman ini adalah remaja yang sangat rentan terhadap stres dan kecemasan. Mereka punya istilah FOMO, fear of missing out, di mana mereka takut akan ketinggalan tren. Hal ini menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Jadi melalui pendekatan teori kognitif sosial yang berfokus pada pengaturan perilaku akan sangat membantu mereka. Di sini ada metode instruksional untuk kemandirian. Yang pertama adalah strategi mengatasi kecemasan, yakni dengan mengajarkan teknik relaksasi. Contoh, kita minta mereka untuk memikirkan mereka sedang berada di tepi laut dengan angin yang sepoi, udara yang segar. Itu akan sangat membantu mereka. Dan juga ada self-talk positif untuk membantu siswa mengelola stres secara efektif. Ya, contoh self-talk yang positif itu I can do it. Ya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pemecahan masalah mandiri, yakni melatih siswa menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, sehingga mereka ketika menghadapi tantangan tidak lagi bergantung kepada faktor pendukung eksternal. Yang ketiga adalah manajemen emosi positif, mengajarkan teknik regulasi emosi dan reframing pikiran negatif agar siswa dapat menjaga keseimbangan emosional dan berpikir lebih positif. Berikutnya adalah strategi pemantauan diri untuk membantu siswa mengelola dan mengevaluasi kemajuan belajar mereka secara mandiri. Yang pertama adalah visualisasi dinamis perilaku, di mana siswa secara kreatif mencatat dan memvisualisasikan perkembangan perilaku mereka setiap hari, ya mungkin melalui grafik kemajuan dan juga tabel pencapaian. Yang kedua, pelacakan sistematis tugas, di mana siswa melacak penyelesaian tugas-tugas akademik dan proyek jangka panjang dengan teliti, memastikan bahwa semua langkah yang dilakukan itu sudah sesuai rencana. Yang ketiga adalah evaluasi berkelanjutan kebiasaan belajar, di mana siswa secara rutin mengamati dan mengevaluasi efektivitas metode belajar mereka untuk menemukan cara yang lebih baik dalam mencapai tujuan akademik. Lalu apakah manfaat pendekatan kognitif perilaku dalam konteks pendidikan? Ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan emosional dan juga perilaku. Ada 4 manfaat utama yang diuraikan. Yang pertama adalah pengaturan diri, di mana ini akan membantu siswa mengendalikan dan mengarahkan perilaku serta emosi mereka dengan percaya diri, sehingga harapannya mereka dapat lebih fokus dan efektif dalam belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu membangun semangat belajar yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga mereka terdorong untuk belajar secara antusias tanpa harus ada tekanan dari pihak eksternal. Yang ketiga adalah kemandirian belajar, yakni mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri, menjadikan mereka menjadi pembelajar yang aktif dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Yang keempat adalah mengatasi tekanan, yakni mengasah kemampuan siswa untuk beradaptasi dan mengelola stres mereka sendiri. Nah, apa yang menjadi peran guru dalam pendekatan kognitif perilaku ini? Ada 4. Yang pertama, guru mendorong self-talk positif. Guru membantu siswa mengembangkan dialog internal yang konstruktif dan membangun. Di mana tadi saya sampaikan, guru mengajarkan kepada siswa self-talk yang positif. Contohnya adalah you can do it. Ya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Yang kedua, mengganti pemikiran negatif atau framing pikiran negatif. Di mana guru membantu siswa secara aktif mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang tidak produktif. Yang ketiga adalah memfasilitasi pemantauan diri, yakni menyediakan alat dan panduan yang inovatif untuk siswa melacak perkembangan mereka. Yang keempat, siswa tentunya mendapatkan umpan balik dari guru, di mana guru mendukung proses pengaturan diri siswa dengan feedback yang konstruktif dan mendalam. Pepatah tak ada gading yang tak retak berlaku juga terhadap implementasi pendekatan sosial kognitif
Bandura ini. Ada beberapa kritik terhadap penerapan pendekatan sosial kognitif Bandura ini dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah fokus berlebih pada perilaku terbuka, di mana teori kognitif sosial terlalu menekankan pada perilaku yang dapat diamati atau perilaku terbuka dalam proses pembelajaran, yaitu melalui observasi. Nah, hal ini dinilai mengabaikan proses kognitif internal seperti berpikir, memori, dan pengambilan keputusan. Implikasinya adalah kritik ini menunjukkan bahwa teori ini kurang memperhatikan bagaimana individu memproses informasi secara internal, yang merupakan aspek penting dalam memahami perilaku manusia secara menyeluruh. Kritikan kedua adalah adanya keterbatasan perkembangan, di mana teori ini dianggap gagal menjelaskan bagaimana kemampuan kognitif individu berubah atau berkembang seiring dengan berkembangnya usia. Jadi Bandura lebih berfokus pada mekanisme pembelajaran universal tanpa mempertimbangkan faktor perkembangan usia. Implikasinya, hal ini membuat teori kognitif sosial kurang relevan untuk memahami perubahan perilaku dalam konteks perkembangan jangka panjang, terutama pada anak-anak remaja yang sedang tumbuh. Dan yang ketiga, aspek humanistik terabaikan. Kritik ini dilandasi oleh karena teori sosial kognitif Bandura kurang memperhatikan dimensi humanistik seperti harga diri dan juga kualitas hubungan interpersonal. Fokus daripada pendekatan ini adalah pada proses belajar melalui observasi dan penguatan tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional atau nilai-nilai personal dari individu. Nah, implikasinya adalah kritik ini menyoroti bahwa teori kognitif sosial tidak cukup komprehensif dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial yang kompleks dengan kebutuhan emosional yang beragam. Slide terakhir saya dari pembahasan ini adalah mengenai kesimpulan dan implikasi penerapan teori sosial kognitif Bandura. Implikasinya yang pertama adalah memberikan kerangka kerja berharga, di mana teori ini menawarkan wawasan penting tentang proses pembelajaran dalam konteks sosial, terutama melalui observasi dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua adalah penerapan teori sosial kognitif Bandura ini mencakup ranah yang cukup luas, bukan hanya dalam pendidikan, tapi juga diterapkan dalam kesehatan dan organisasi. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam berbagai konteks praktis. Sekalipun demikian, memang teori ini butuh ruang untuk perkembangan. Ada statement mengatakan bahwasanya ruang yang tidak pernah penuh di dunia adalah ruang improvisasi. Dalam hal ini, diperlukan integrasi dengan teori lain untuk mengatasi keterbatasan yang ada, seperti memasukkan aspek perkembangan usia dan dimensi humanistik agar lebih komprehensif. Jadi kesimpulannya adalah, meskipun teori kognitif sosial Bandura memiliki kontribusi signifikan dalam memahami pembelajaran melalui observasi, kritik terhadap fokusnya yang terbatas menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut agar dapat mencakup aspek kognitif internal perkembangan usia dan dimensi humanistik secara lebih menyeluruh. Terima kasih. Terima kasih Pak Roland atas penjelasannya terkait social cognitive approach. Nah, sekarang Bapak Ibu telah sampai pada bagian terakhir presentasi kami, yakni studi kasus. Kali ini kami mengambil sebuah case yang terjadi di salah satu kelas yang saya ajar. Case ini dilatar belakangi oleh motivasi belajar yang rendah dan turunnya perilaku disiplin siswa. Contohnya, siswa tidak lagi termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran maupun dalam upaya menunjukkan berbagai macam perilaku positif, yang salah satunya adalah disiplin seperti tidak terlambat ke sekolah dan juga tidak terlambat mengumpulkan tugas. Sebagai solusi, sekolah saya menggunakan teknologi gamifikasi untuk memanajemen perilaku siswa, yakni aplikasi berbasis web yang bernama Kelas 7. Aplikasi ini adalah penerapan dari behavioral approach dan social cognitive approach yang dapat diakses oleh orang tua, siswa, maupun guru melalui berbagai macam gawai. Tak hanya itu Bapak Ibu, aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, seperti penggunaan avatar yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan siswa sebagai representasi dirinya secara virtual. Kemudian Bapak Ibu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur umpan balik dan juga portofolio berupa foto, video, ataupun pesan untuk memonitor kemajuan perilaku siswa dan menginformasikannya kepada wali kelas, siswa sendiri, maupun guru. Kelebihan utama dari aplikasi ini adalah sistem datafikasi yang dapat mengkonfirmasi perilaku siswa ke dalam poin positif maupun poin negatif Bapak Ibu. Tentunya, Waka Kesiswaan telah menentukan nilai konversi dari setiap perilaku positif dan juga perilaku negatif serta menginputkannya ke dalam sistem ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat melihat nilai konversi perilaku di gambar sebelah kanan saya.
Hasil penerapan aplikasi kelas 7 pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2024 di satu kelas yang saya ajar telah menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengumpulkan 85% poin positif atau senilai 2.602. Dan juga satu kelas itu hanya mengumpulkan 476 poin negatif atau sekitar 15% selama periode penelitian. Nah, Bapak Ibu, menariknya dari 2.602 poin positif yang dikumpulkan, 1.627 poin didapatkan dari keaktifan di kelas, 636 poin didapatkan ketika siswa berinisiatif menjadi tutor sebaya, 192 poin didapatkan dari siswa yang berbuat baik, dan juga 147 poin didapatkan dari siswa yang berinisiatif menjadi pelayan kerohanian. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pemberian penguatan positif dengan sistem poin mampu mendorong motivasi belajar siswa di kelas. Siswa terlibat secara disiplin dan aktif dalam proses diskusi dan juga tanya jawab. Sekitar 38% siswa mengalami kenaikan jumlah poin perilaku positif dan hanya 27% siswa yang juga memiliki konsistensi jumlah poin yang stabil dan terbilang cukup tinggi. Sebagai kesimpulan, aplikasi kelas 7 merupakan penerapan behavioral approach karena ia menerapkan sistem penguatan positif berupa rewards positif dan juga hukuman berupa poin negatif. Selain itu, Bapak Ibu, aplikasi ini juga merupakan penerapan social cognitive approach karena beberapa alasan. Pertama, dengan adanya tujuan yang jelas, siswa bisa memahami tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu, ini juga merupakan salah satu penerapan social cognitive approach. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan adanya fitur umpan balik secara teratur yang dapat memonitor kemajuan siswa. Nah, ini juga merupakan salah satu penerapan social cognitive approach. Yang terakhir, dengan adanya model peran. Aplikasi ini dapat menampilkan siswa lain yang sukses sebagai model peran. Ya, melihat teman sebaya yang berhasil dapat memotivasi siswa untuk meniru perilaku positif tersebut. Tentunya, karena aplikasi ini bisa diakses oleh wali kelas, biasanya kami menampilkan ya pencapaian satu kelas dalam periode tertentu. Dan di situ anak-anak senang ya, wah aku ternyata dapat poin positif lebih banyak, loh kok poinku turun, seperti itu ya. Bahkan orang tua juga ingin sekali ya mendapatkan akses untuk aplikasi ini. Dan terakhir, adanya proses efikasi diri. Dengan mencapai tujuan-tujuan kecil dalam aplikasi, siswa dapat merasakan peningkatan efikasi diri, yaitu keyakinan akan kemampuan pada diri sendiri. Nah, keyakinan inilah yang nantinya akan mendorong siswa untuk mencoba tantangan yang lebih besar. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Di slide selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat resources yang telah kami cari, yang telah kami dapatkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kiranya presentasi ini boleh bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.